Halo guys, balik lagi di channel Pradana JK. Kali ini kita akan melanjutkan sesi materi dari perkuliahan pemasaran jasa. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang menyeimbangkan permintaan dan kapasitas produktif. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Fluktuasi permintaan mengancam produktivitas layanan. Bagaimana cara mendefinisikan kapasitas produktif? Kapasitas produktif dapat mengambil beberapa bentuk dalam layanan. Misalnya, fasilitas fisik yang dirancang untuk menampung pelanggan, fasilitas fisik yang dirancang untuk menyimpan atau memproses barang, peralatan fisik yang digunakan untuk memproses orang dan harta benda atau informasi, kemudian tenaga kerja dan juga infrastruktur. Keberhasilan finansial dalam bisnis yang dibatasi kapasitasnya merupakan fungsi dari kemampuan manajemen untuk menggunakan kapasitas produktif seefisien mungkin. Dari kelebihan permintaan ke kelebihan kapasitas. Excess demand, yaitu terlalu banyak permintaan relatif terhadap kapasitas maksimum. Sedangkan demand exceed optimum capacity itu adalah kualitas layanan yang dianggap telah memburuk. Optimum capacity merupakan staf ini tidak terlalu banyak bekerja dan pelanggan yang menerima layanan dengan baik. Sedangkan excess capacity ini adalah terlalu banyak kapasitas dibandingkan dengan permintaannya. Variasi permintaan relatif terhadap kapasitas. Seperti dilihat di gambar yang saya tampilkan saat ini ada perbedaan time cycle 1 dan time cycle 2. Nah, kondisi untuk yang bagian atas, yang di puncak gunungnya ini adalah posisi di mana demand-nya ini lebih besar daripada kapasitasnya. Sedangkan di bawahnya, di lapis kedua yang berwarna merah marun, ini adalah kondisi di mana demand-nya lebih besar daripada optimum capacity-nya. Kalau tadi berdasarkan capacity-nya, jadi cenderung bisnisnya akan loss, sedangkan yang kedua adalah optimum capacity-nya. Nah, kemudian yang berwarna hijau adalah demand sama dengan supply-nya atau optimum capacity. Sedangkan yang terakhir adalah excess capacity atau waste resource. Jadi sumber daya yang disia-siakan. Artinya kapasitasnya ini ada cuman tidak dimanfaatkan dengan secara maksimal. Jadi idealnya adalah berada di lapis yang berwarna hijau. Mengatasi masalah permintaan yang berfluktuasi. Terdapat dua pendekatan dasar yang sebagian besar perusahaan menggunakan campuran. Pertama adalah sesuaikan tingkat kapasitas untuk memenuhi permintaan. Perlu memahami kapasitas produktif dan bagaimana hal itu bervariasi secara bertahap. Kemudian mengelola tingkat permintaan. Seperti menggunakan strategi pemasaran untuk memuluskan puncak dan mengisi lembah. Kemudian menginventarisir permintaan hingga kapasitas tersedia. Berikutnya mengelola kapasitas. Mengelola kapasitas memungkinkan lebih banyak orang untuk dilayani pada tingkat kapasitas yang sama. Perenggangan dan menyusut. Maksudnya di sini adalah menawarkan kapasitas ekstra yang lebih rendah di bagian puncaknya, kemudian menggunakan fasilitas untuk waktu yang lebih lama atau lebih pendek, kemudian mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan dalam proses dengan meminimalkan waktu kendurnya. Kemudian menyesuaikan kapasitas agar sesuai dengan permintaan. Seperti istirahat selama permintaan rendah, karyawan lintas kereta, gunakan karyawan paruh waktu, pelanggan melakukan swalayan, minta pelanggan untuk berbagi, buat kapasitas lebih fleksibel, atau sewa atau berbagi fasilitas dan peralatannya. Analisis pola permintaan. Permintaan bervariasi menurut segmen pasarnya. Hal yang pertama kita perhatikan adalah pahami mengapa pelanggan dari segmen pasar tertentu memilih layanan ini. Kemudian simpan catatan transaksi yang baik untuk menganalisis pola permintaan, bisa menggunakan perangkat lunak atau software sebagai alat bantunya. Kemudian catat kondisi cuaca atau faktor khusus lainnya yang memungkinkan mempengaruhi permintaan. Pola permintaan yang dapat diprediksi dan penyebab yang mendasarinya. Penyebab yang mendasarinya kalau dilihat dari grafik dari gambar ini adalah variasi siklus yang mengenai pekerjaan, penagihan atau pembayaran, kemudian hari bayar, jam sekolah, perubahan iklim musim, hari libur, kemudian siklus alamiah. Nah, siklus tingkat permintaan yang dapat diprediksi adalah misalnya berdasarkan hari, pekan, bulan, tahun, atau dan lainnya. Pertanyaannya adalah, manakah dari peristiwa ini yang dapat diprediksi? Cuacakah? Masalah kesehatankah? Kecelakaan? Kebakaran? Kejahatan? Bencana alam? Semuanya itu tidak bisa diprediksi. Jadi kita harus bisa mendefinisikan berdasarkan sesuatu yang bisa kita prediksi. Yang tadi kita sebutkan berdasarkan hari sampai ke tahun. Mengelola permintaan. Mengelola permintaan
Pertama, tidak mengambil tindakan. Biarkan permintaan menemukan levelnya sendiri, kemudian menggunakan pendekatan intervensionis, yaitu kurangi permintaan di periode puncak, kemudian meningkatkan permintaan ketika ada kelebihan kapasitas, atau menginventarisir permintaan hingga kapasitas tersedia, misalnya dengan menggunakan sistem menunggu dan antrian resmi, atau menggunakan sistem reservasi. Elemen bangunan pemasaran untuk membentuk pola permintaan, kita bisa menggunakan harga dan biaya non-moneter lainnya untuk mengelola permintaan, atau kita bisa juga mengubah elemen produknya, mengubah tempat dan waktu pengiriman, misalnya tidak ada perubahan, variasi waktu saat layanan tersedia, menawarkan layanan kepada pelanggan di lokasi baru. Atau yang terakhir, kita bisa menggunakan promosi atau edukasi. Di sini ada contoh dari kurva permintaan kamar hotel menurut segmen dan juga musimnya. Saat high season, ini cenderung permintaannya akan meningkat. Kemudian di low season, peningkatannya akan menurun. Kemudian ada business travelers, dari high seasonnya itu akan lebih sedikit, kemudian di low season juga akan lebih berkurang. Permintaan persediaan melalui garis tunggu dan sistem antrian. Menunggu adalah fenomena universal. Rata-rata orang dapat menunggu menghabiskan waktu hingga 30 menit per hari untuk mengantri, atau setara dengan seminggu per tahun. Tidak ada yang suka menunggu, membosankan, membuang-buang waktu, dan terkadang tidak nyaman secara fisik. Nah, mengapa ada garis tunggu? Karena jumlah kedatangan di suatu fasilitas melebihi kapasitas sistem untuk memprosesnya pada titik tertentu dalam proses itu sendiri. Antrian pada dasarnya adalah gejala dari masalah manajemen kapasitas yang belum terselesaikan. Tidak semua antrian ini berbentuk antrian fisik dalam satu lokasi. Bisa saja antrian fisik tetapi tersebar secara geografis, atau antrian yang berupa virtual, misalnya telepon, email, dan sebagainya. Lalu bagaimana mengelola garis tunggu? Yang pertama, pikirkan kembali desain sistem antriannya. Kemudian install sistem reservasi, menyesuaikan sistem antrian untuk segmen yang berbeda, kemudian kelola perilaku pelanggan dan persepsi menunggu. Yang terakhir adalah mendesain ulang proses untuk mempersingkat waktu transaksinya. Sistem antrian dapat disesuaikan dengan segmen pasar, misalnya dari sisi urgensi pekerjaan, baik darurat maupun non-darurat, kemudian dari durasi layanan transaksi, misalnya jumlah item yang ditransaksikan dan juga kompleksitas tugasnya, kemudian dari pembayaran harga premium, kemudian dari pentingnya pelanggan, dilihat dari pengguna yang sering atau pembeli, jumlah volume tinggi versus yang lainnya. Nah, kalau dilihat di gambar sebelah ini ada beberapa tipe antrian ya. Ada yang single line, ada yang single line dengan sequential stage, kemudian ada parallel line dengan multiple server, atau destination line dengan destination server, kemudian ada single line multiple server, kemudian ada take a number. Nah, biasanya kalau di antrian-antrian kayak customer service perbankan, kemudian provider, itu masih menggunakan take a number. Dan juga ada beberapa antrian seperti line ya, yang itu sering kita temui di teller bank, itu sering kita lakukan ya. Kemudian di sebuah minimarket, antrian untuk pembayaran atau menghitung belanjaan, kalau misalkan satu kasir atau misalkan menggunakan beberapa kasir, seperti di parallel line dengan multiple server dan lain sebagainya. Persepsi pelanggan tentang waktu tunggu. 10 proposisi psikologis garis tunggu. Jadi solo waits atau menunggu dengan sendiri itu lebih lama daripada menunggu secara grup. Kemudian menunggu yang telah kita familiar itu lebih lama dibandingkan dengan non-infinite waits-nya dan lain sebagainya. Permintaan persediaan melalui sistem reservasi. Manfaat reservasi yang pertama adalah menghemat pelanggan dari keharusan mengantri, membantu untuk mengontrol dan mengelola permintaan, misalnya meninggalkan waktu untuk pekerjaan darurat, prajual layanan yang dapat digunakan untuk mempersiapkan dan mendidik pelanggan untuk pertemuan layanan. Jadi kayak misalkan ketika waktu menunggu atau reservasi itu ada semacam edukasi, kemudian data yang diambil membantu organisasi untuk memahami pola permintaan mereka dan juga merencanakan operasi serta tingkat kepegawaian mereka. Karakteristik sistem reservasi yang dirancang dengan baik, yang pertama adalah cepat dan mudah digunakan untuk pelanggan dan staf, responsif terhadap pertanyaan dan kebutuhan pelanggan, menawarkan pilihan untuk layanan mandiri seperti melalui sistem reservasi online, mengakomodasi preferensi, misalnya kamar dengan pemandangan, kamar dengan pemandangan kota, mengalihkan permintaan dari pilihan pertama yang tidak tersedia ke waktu dan lokasi alternatifnya. Selanjutnya, strategi reservasi harus fokus pada hasil. Analisis hasil membantu manajer mengenali biaya peluang untuk mengalokasikan kapasitas ke satu pelanggan atau segmen ketika segmen lain itu mungkin menghasilkan tingkat yang lebih tinggi nantinya. Keputusan harus didasarkan pada informasi yang baik, misalnya catatan terperinci dari penggunaan sebelumnya, cerdasan pasar saat ini dan selera pemasaran yang baik, kemudian estimasi realistis tentang peluang memperoleh
bisnis berperingkat lebih tinggi. Kemudian ketika perusahaan memesan berlebihan untuk meningkatkan hasil, korban overbooking harus diberikan kompensasi untuk menjaga hubungannya. Membuat penggunaan alternatif untuk kapasitas yang terbuang. Kita bisa menggunakan kapasitas untuk diferensiasi layanan atau menghadiahi pelanggan terbaik Anda dalam membangun loyalitas. Kemudian pengembangan pelanggan dan juga saluran, hadiahi dari karyawan dan juga kapasitas bebas barter. Menetapkan target penjualan kamar hotel berdasarkan segmen dan juga periode waktunya. Di sini ada perbedaan antara low season dan juga high season. Kalau low season, di sini kapasitasnya cenderung masih ada beberapa yang kosong ya. Kemudian bagian biru ini ada loyalty program member, kemudian transient guest, kemudian weekend package, kemudian ada group dan convention, dan juga airline contract. Sedangkan pada high season itu perbedaannya adalah airline contract, kemudian grupnya itu lebih sedikit dibandingkan low season, kemudian transient guestnya lebih banyak dibandingkan dengan low season, weekend package-nya itu hampir mirip, kemudian lebih kepada loyalty program membernya yang diperbesar kapasitasnya. Kalau di low season yang lebih besar adalah group and convention, sedangkan di high season yang paling banyak adalah loyalty program membernya. Informasi yang dibutuhkan untuk strategi manajemen permintaan dan kapasitas. Pertama adalah data historis tentang tingkat dan komposisi permintaan, variabel pemasaran, kemudian perkiraan permintaan menurut segmen dan kondisi tertentu, data segmen demi segmen, kemudian data biaya tetap dan variabel, profitabilitas penjualan tambahan, kemudian ada variasi permintaan lokasi, demi lokasi yang berarti, kemudian ada sikap pelanggan terhadap antrian, dan terakhir adalah pendapat pelanggan tentang kualitas pada berbagai tingkat pemanfaatan kapasitas. Sebagai ringkasan, tiap saat layanan berkapasitas tetap mungkin menghadapi permintaan yang berlebih. Permintaan berlebih kapasitas optimal, permintaan dan penawaran seimbang pada tingkat kapasitas optimal, dan kelebihan kapasitas. Untuk menyeimbangkan permintaan dan kapasitas, perusahaan dapat mengelola kapasitas, jangan mengambil tindakan dan biarkan permintaan menemukan levelnya sendiri, kemudian kurangi permintaan di periode puncaknya, kemudian meningkatkan permintaan ketika ada kelebihan kapasitas, dan terakhir adalah permintaan inventaris menggunakan sistem tunggu dan antrian serta reservasi. Nah, kapasitas ini dapat dikelola melalui peregangan atau penyusutan tingkat kapasitas, menyesuaikan kapasitas agar sesuai dengan permintaan, menciptakan kapasitas yang fleksibel. Permintaan juga dapat dikelola melalui analisis pola dan juga untuk dibentuk kembali dengan strategi pemasaran. Nah, menunggu merupakan fenomena universal. Waktu tunggu ini dapat dikurangi dengan memikirkan kembali dan mendesain ulang sistem antrian, kemudian mengelola perilaku pelanggan dan persepsi mereka tentang menunggu, dan terakhir adalah memasang sistem reservasi yang efektif yang berfokus pada hasilnya. Oke, mungkin sekian saja untuk pertemuan kita hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau misalnya bisa japri ke saya. Sekian dari saya, Prananda Kusuma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.